Kali ini saya mau ini teman-teman ya ngasih tahu cara ngonekin wifi, cuman wifi-nya itu ke hidden atau nggak kelihatan. Tapi ini saya kasih acuan aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kasih apa namanya? Nanti teman-teman tinggal konversiin aja di tempat teman-teman masing-masing ya. Karena saya nggak mau inilah, makanya nggak terlalu jauh. Intinya teman-teman tahu caranya aja ya. Caranya buat nambah SSID, jaringan, dan setting proxy. Nah, nanti saya kasih tahu. Cuman ini acuan aja nanti, jadi teman-teman ngikutin settingan sesuai tempat kerja teman-teman ya. Nanti bisa ditanyain ke settingan dari teman-teman kerja sendiri ya. Jadi ini kenapa saya ini, karena biasanya kalau di suatu perusahaan itu kalau pakai proxy biasanya atau hidden tuh karena privat ya, privasi. Jadi biar nggak ke apa namanya ke hack ya, ke istilahnya begitulah, biar aman. Terus sama settingan proxy itu buat settingan lokal apa ya istilahnya, lokal internal departemen tersebut gitu ya, istilahnya kayak gitulah, biar aman. Itu kayak model tembakan gitu ya. Oke, jadi teman-teman gini. Oke, langsung kita ke menu wifi. Oke, ini agak goyang-goyang pakai HP nggak apa-apa lah. Kalian bisa tarik di sini, tarik, tekan yang lama sini bisa, atau tekan pengaturan ini juga bisa, sama aja sih teman-teman. Kalau kita tekan lama, set, nah kita ngelot tuh, nah begini ya teman-teman ya. Nah, untuk menambah jaringan atau wifi yang ke hidden itu kita tinggal klik tambah jaringan aja teman-teman. Ini untuk yang nggak kelihatan ya, wifi-nya yang nggak kelihatan, jadi harus kita add manual ya. Nah, kita tambah jaringan. Nah, di sini nama SSID-nya sesuaiin dari teman-teman apa namanya lah, soalnya double kill gitu atau apa gitu, apa cute, cewek cute, apa cewek seksi atau apalah, sesuaiin aja sama tempat teman bekerja, nama wifi-nya di sini. Nama jaringan tuh harus sesuai tulisannya ya Mas. Jadi kalau nggak pas ya bang, nggak bakal connect gitu. Ada salah satu huruf aja pasti saya jamin nggak bakal connect. Ini harus valid nama sesuai nama hidden wifi yang dituju gitu ya. Kalau udah Mas tinggal konekin aja di sini. Nah, kalau udah, nah kalau wifi hidden biasanya pakai keamanannya WPA2PSK ya, berarti ada passwordnya ya. Kalian ke menu pengaman. Nah, ini kalian yang ini WPA personal, pilihnya yang ini, pokoknya yang ini ya, jangan di atas atau yang bawah, yang ini, set. Nah, nanti di sini kita masukkan kata sandi nih, masukkan kata sandi, dan kata sandinya pun huruf kecil gedenya harus sama persis ya, jangan sampai berbeda gitu sama wifi tembakan yang ada di tempat teman-teman bekerja. Nah, untuk settingan di sini nih teman-teman, kadang ada yang udah disetting dari modem dan ada juga yang disetting belum disetting gitu. Jadi ini juga mempengaruhi uploadan saya pertama tadi ya teman-teman, yang kadang ada perbedaan ya antara sebuah wifi itu ada beda-beda settingannya ya. Nah, untuk yang pakai tembakan itu biasanya kita harus ke menu proxy. Nah, kalau untuk menu proxy Mas bisa ke menu ini tingkat lanjut. Nah, tingkat lanjut, set. Nah, di sini di HCP itu ada kayak, kalau di HCP pengaturan di HCP IP di HCP itu sedapatnya gitu, otomatis dapat. Nah, kalau untuk tembakan IP statis, nah itu kita harus setting sesuai IP yang diberikan salah satu yang di wifi itu gitu. Istilahnya kayak begitulah. Nah, Mas bisa ke sini ganti ke statis. Nah, ini kalau di HCP begini ya Mas ya, semua sama ya. Kalau di HCP itu sama semua tuh, kayak gini nih, pasti depannya segini. Nah tuh, ini kalau IP default dari sebuah modem hampir sama semua kayak gini semua ya. Terus DNS ini kayak DNS Google.
Ini buat Google bisa nih, kalau teman-teman di rumah ada PC nih buat tembakan DNS di settingan networknya, bisa nih buat Google nih. Nah, ini IP defaultnya kayak gini nih. Kalau di HCP dapat IP-nya begini. Nah, kalau di tempat teman-teman bekerja, biasanya di sini diisi IP yang ditembakin atau diarahin dari WiFi tersebut gitu. Jadi nggak asal ngawur ya, jangan diasal. Ini harus tanyain sendiri ke apa ya ke bagian yang terkait lah, ke bagian IT lah apa atau yang tahu nih ya kan, dikasih tahu tuh apa sandinya atau nama WiFi-nya ya, kalian harus tahu. Nah, di sini tuh ada isinya. Ini tingkat lanjut diisi IP aja yang dari tim WiFi dari tempat teman-teman bekerja. Gerbang ini udah juga tembakan, ini pasti valid ya teman-teman. Kalau buat IP, alamat IP itu biasanya dikasih long berapa gitu. Contoh IP 20.33.33.100 gitu. Nah, nanti biasanya di sini dikasih long, dikasih batasan sampai berapa gitu. 100 sampai 115 gitu contohnya ya. Ini contoh doang teman-teman. Nah, dan ini gerbang, ini tembakannya ya teman, ini default gateway-nya ya. Jadi kalau ini beda sama yang tembakan dari yang dikasih IP sama tim dari teman-teman kerja, ini gak bakal connect ya teman-teman. Hari ini harus valid ini ya. Jadi kalaupun ini udah bener, IP-nya udah benar, udah tembakan, cuman kalau IP gerbangnya, gateway-nya itu nggak sesuai, itu nggak bakal connect teman-teman internetnya ya. Jadi percuma. Nah, DNS 1 ini nggak usah diapa-apain. Yang ini yang apa sih namanya tuh, gambarnya ngeblok lagi. Ini yang 24 ini nggak usah diotak-atik. Nah, DNS ini sesuai nama DNS yang dikasih dari tempat teman-teman bekerja teman-teman ya. Bisa ditanyain langsung ke bagian terkait. Nah, ini DNS berapa, DNS 2 berapa gitu. Nah, habis itu kita klik. Ini cuma buat acuan aja teman-teman ya. Makanya saya nggak saya tulisin. Penting teman-teman tahu aja nih alurnya begini gitu. Nah, ini tinggal Mas klik simpan aja. Kalau sudah simpan, klik. Nah, nanti kalau sesudah simpan di sini pasti muncul nih. Kalau teman-teman benar, di sini pasti muncul nama WiFi yang teman-teman add tadi barusan, yang setting manual tadi. Semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Nanti bisa dicoba, teman-teman bisa tanyain ke departemen terkait yang berhubungan dengan setting WiFi ini ya, pasti IT lah ya. Nah, nanti bisa ditanyain berapa settingannya. Mas tinggal mengaplikasinya aja sesuai tutorial yang saya kasih tadi ya. Yang penting tahu alurnya dulu ya. Kalau itu nanti bisa ditanyain lagi ke departemen, karena pasti itu private ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngasih isiannya, itu kan private, takutnya ntar kenapa-napa kan. Intinya Pak teman-teman tahu acuan dulu aja nih caranya kayak gitu dulu. Nah, kalau untuk WiFi yang nggak ke hidden otomatis ya pasti di sini langsung muncul teman-teman. Kalian tinggal klik seperti biasa kalau kita bikin hotspot dari HP buat istri, teman atau ponakan gitu, itu sama. Nah, nanti pasti udah muncul, tinggal klik. Kita konekin pakai WiFi, udah pakai password, udah kelar. Kalau ini kan kalau hidden ya, hidden tuh WiFi-nya nggak diliatin, nggak ditampilin. Jadi harus kita add manual. Nah, itu tadi teman-teman yang seperti tadi video tadi. Teman-teman tinggal mengaplikasikannya aja, tinggal dicoba, intinya kayak gitu aja. Nanti untuk SSID, nah untuk SSID ini nama jaringan tuh SSID ya teman, bisa ditanyain. Terus untuk pengaman tuh pasti WPA2PSK itu harus ya. Terus sama tingkat lanjut ini, nah ini untuk DHCP-nya ini ganti ke statis kalau ada settingannya ya. Tapi kalau udah disetting di modem, itu pengaturan DHCP pun pasti udah connect ya, nggak usah diotak-atik. Kalau disetting udah di routernya udah disetting ya. Tapi kalau belum, kita harus setting manual ya, kita ganti ke menu statis. Nah, untuk alamat IP-nya nanti disesuaikan dari tim-tim terkait ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman ya. Tinggal diaplikasikannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.